Artinya memang ini varian Delta ini sudah diketahui orang itu memang mempunyai daya tular yang tinggi. Satu, jadi bahwa angka reproduction number atau R0-nya itu uh, dicatat orang sampai 8 sampai 9. Artinya apa? Satu orang yang tertular bisa menulari 8 sampai 9 orang pasien baru atau penderita baru. Sedangkan varian yang lama atau virus Wuhan yang lama itu hanya 2 sampai 3 orang. Jadi antara satu orang tertular itu menulari hanya 2 sampai 3 orang yang baru. Ini artinya daya tularnya tinggi. Kemudian yang ketiga adalah jumlah virus di dalam pernapasan orang yang tertular itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan virus yang sebelumnya. Nah, jadi ini yang membuat, dan kemudian bagaimana dia bisa menyebar ke Indonesia? Pasti ini virus tidak bisa menular lewat angin, tidak bisa melalui serangga, ini hanya bersama lalu lintas orang. Ini artinya menunjukkan apa? Artinya kalau kita bisa telusuri bahwa virus ini sudah sempat jelong-jelong. Jadi virus COVID-19 sudah dapat jalan-jalan di Indonesia, sudah jalan-jalan ke seluruh Indonesia. Nah, kenapa tadi ada 3 daerah yang masih tidak ada sering itu? Pertama, ya, barangkali daerah tersebut belum banyak yang dipelajari virusnya, sehingga kita belum tahu. Saya yakin sudah ada. Itu penyebabnya. Jadi karena dia mudah menular, kemudian sangat infeksius, maka kemudian pasti dengan perjalanan orang, maka orang itu mudah sekali virus ini pasti sudah menyebar di Indonesia. Jangan kan Indonesia, Bang. Jadi dunia. Jadi barangkali ini dari 190 sekian negara di dunia itu sudah semuanya mencatat varian Delta. Jadi betul-betul bukan hanya fenomena Indonesia, ini fenomena dunia. Saya kira itu, Bang. Kemenkes kan menyebut kasusnya sekarang ini tercatat ada 1.823 varian Delta. Ya. Pak Mardika tadi mengatakan satu orang bisa menularkan 9 sampai 10 orang. Ya. Kasus positif kita harian ini bertambah kan masih cukup tinggi. Ya. Ini kan masih di atas 20.000, 30.000. Nah, 1.823 kasus varian Delta yang terdeteksi oleh Kemenkes, apakah ini memang jumlah yang real atau sebenarnya lebih besar dari ini? Itu 1.800 dari sejak tahun lalu, Pak. Jadi artinya dari semua database. Jadi bukan hari ini saja. Bukan per bulan ini saja. Apakah memang jumlah yang real atau memang lebih besar sebenarnya dari jumlah ini? Oh, jelas. Pasti lebih besar daripada jumlah ini. Kita per hari ini database virus COVID-19 dalam database dunia itu sekitar 5.600 data. Sementara jumlah tertular sudah jutaan yang tertular di Indonesia. Artinya kita masih samplingnya masih relatif sedikit dibandingkan India, dibandingkan Amerika misalnya. Sampel dari Indonesia datanya masih relatif. Soal kemampuan deteksi dan juga untuk tindak lanjutnya tracingnya. Satu, kemampuan deteksi, Pak. Jadi kalau ini kan whole genome sequencing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, ini melakukannya itu kan tidak mudah, tidak murah begitu ya. Jadi perlu biaya yang besar, dan kemudian ya sebenarnya dengan jumlah tracing sampai selama sekian saja, kalau misalnya kita mempunyai 1 juta data, barangkali 5% daripada data itu kita sequencing, jadi 1 juta 5% berarti sekitar 50.000 data misalnya di sequencing, pasti akan kelihatan semua. Jadi sekali lagi ini kalaupun kita prosentasenya, Bang, jadi prosentasenya pasti akan sekitar 70 sampai 90% virus yang bersirkulasi di Indonesia saat ini. Sekali lagi, data daripada Menkes itu adalah semua data yang dicatat sejak tahun lalu. Jadi dari tahun lalu, dan data yang virus COVID varian Delta itu 1.300 data. Kalau kita lihat dari dari bulan Mei sampai Juni, Juli, Agustus yang tersedia di database. Data virus COVID Delta di Indonesia itu sekitar 1.300 data. Sementara seluruh data virus COVID yang di Indonesia per waktu yang sama sekitar 2.300
300. Jadi hampir di atas 50 atau 60% virus COVID-19 yang dicatat bulan Mei sampai bulan Agustus di Indonesia itu adalah strain Delta. Jadi saya kira ini kalaupun diperbanyak, saya kira persentasenya tidak akan jauh berbeda, Bang. Jadi persentasenya memang soal jumlah ini Pak Marska ya. Jadi kemampuan deteksinya, kemampuan untuk mempercepat genome sequencingnya, tesnya juga masih perlu ditingkatkan begitulah ya Pak Mardi ya. Ya, itu sekali lagi kalau ingin apa namanya sebenarnya tracing saja, ya ini tracing yang lebih penting. Kemudian ketika di tracing, kemudian pasiennya diisolasi, isolasi yang terawasi, isoter istilahnya, itu yang lebih penting daripada sekali lagi kita tidak melihat lebih penting mengetahui data genetiknya. Jadi kalau prosentase saya kira masih mau sampel lebih banyak, saya kira masih akan sekitar prosentasenya 60-70% virus yang beredar di Indonesia per bulan Mei sampai Juni, Juli, Agustus ini adalah varian Delta. Persentase tidak akan banyak, Bang. Justru sekarang yang lebih penting adalah tracing itu gunanya bukan untuk mencari genetik, tapi yang lebih penting adalah tracing kemudian isolasi mereka yang positif agar diisolasi. Itu sehingga ibaratnya tracing itu gunanya memadamkan api ketika masih dalam kecil. Kalau sedangkan itu gunanya. Kalau data genetik saya kira berapapun diambil lagi prosentasenya akan kurang lebih sama. Nah, Pak Martika melihat jika memang varian Delta seperti masih terus menyebar di wilayah Indonesia, sampai kapan kasus COVID akan terus naik? Oh, kalau sekarang saya melihat, saya berharap sekali vaksin, Pak. Jadi vaksin akan efektif dan saya kira awal tahun saya optimis. Hah? Lebih efektif vaksin atau prokes? Oh, vaksin dan prokes. Jadi saya pertama vaksin dulu. Ya, kalau vaksin ini cuman kemarin kita timingnya mungkin agak sedikit kurang beruntung. Kita menggencarkan vaksinasi pada saat kasus meningkat tajam. Itu mungkin timingnya kurang beruntung, ya tapi tidak masalah. Setelah ini akan melandai dan kita berharap kasusnya itu adalah vaksin akan efektif seperti ditunjukkan di banyak negara di dunia. Dan yang kedua yang saya harapkan adalah barangkali tidak akan letupan kasus akan terjadi seperti di Amerika maupun di Eropa, tetapi yang penting adalah jumlah orang yang sakit masuk rumah sakit dan jumlah orang yang meninggal itu bisa ditekan. Itu yang barangkali yang jelas sekali kelihatan vaksin ini efektif untuk menekan angka kasus dan angka kematian atau angka kematian. Nah, tentu di sini prokes yang utama sekali lagi jiwa dari PPKM itu sebetulnya adalah menghindari kerumunan dan menghindari perjalanan yang tidak perlu. Itu sebenarnya. Jadi karena sekali lagi virus ini menular, menyebar bersama lalu lintas orang. Sehingga kenapa daerah-daerah Indonesia itu masih ada beberapa daerah yang belum tertular oleh virus ini karena memang mungkin jumlah yang dipelajari sedikit dan kemungkinan perjalanan ke daerah itu juga minimum dibandingkan ke daerah yang lain. Pak, ini kan kalau dari periode 5 hari meningkat kasusnya 1,9 kali lipat begitu ya. Tapi kalau melihat perkembangan seperti ini ada kemungkinan bisa lebih meningkat lagi begitu Pak perkembangan kasusnya varian Delta. Kalau sekali lagi perkembangan kasus saya kira kita sedang saya lihat datanya itu sudah mulai signifikan atau sangat sangat konsisten menurun di data Indonesia baik dalam kasus maupun di dalam jumlah kematian itu sudah konsisten menurun. Itu sekali lagi artinya varian Delta sebetulnya tidak menunjukkan dia itu lebih ganas, tapi kan kemudian memang dia itu hanya lebih mudah menular. Hanya saja begitu jumlah orang yang tertular meningkat, maka jumlah orang yang meninggal juga meningkat. Di sini sebenarnya komponen yang mestinya ditangani bahwa sebaiknya setiap orang yang kena COVID-19 dan masuk rumah sakit itu diusahakan dengan segala macam itu bisa diselamatkan dengan suplai ventilator dan oksigen yang memadai. Sekarang itu yang tindakan untuk memadamkan kebakaran. Kalau kita anggap tadi ada kalau tracing itu mencegah awal mula api, sedangkan
Kalau sudah sakit, itu sistem rumah sakit harus ditingkatkan segera. Baik, kalau begitu Pak Mardika, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak. Dengan senang hati Bang, salam sehat. Selamat sore Pak Mardika. Yuk, salam sore, selamat sore. Tadi terdengar anggota tim pakar dari Satgas COVID-19 sekaligus juga guru